out the door and try to kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolandari dengan NIM 2304-298. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 6 dan 7, yaitu tentang area hukum. Adapun dosen pengampunya adalah Ibu Yulia Hanuselia, SIP MAP. Jadi adapun poin-poin yang dibahas pada materi kali ini adalah yang pertama sumber hukum, yang kedua objek hukum, yang ketiga peristiwa biasa dan peristiwa hukum, yang keempat hubungan hukum, yang kelima adalah cakap, dan yang keenam adalah kewenangan berhak. Materi yang pertama adalah sumber hukum. Sumber hukum adalah pihak yang memiliki hak dan dilindungi oleh hukum. Subjek hukum memiliki kemampuan untuk bertindak, membuat kontrak, dan bertanggung jawab secara hukum. Dalam beberapa kasus, subjek hukum juga bisa menjadi penuntut atau terdakwa dalam proses hukum. Subjek hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manusia atau naturalistic person, di mana setiap manusia sejak dia lahir sampai mati secara alami telah menjadi subjek hukum dan memiliki kedudukan hak dan kewajiban. Subjek hukum manusia terbagi menjadi dua, yaitu dianggap sudah cakap dan belum cakap. Dikatakan belum cakap, yaitu yang pertama adalah belum cukup umur, dan yang kedua itu belum menikah. Yang ketiga yang diletakkan ke bawah pengampuan. Selanjutnya adalah badan hukum. Badan hukum merupakan suatu wadah organisasi dengan tujuan menyandang hukum dijalankan untuk menjalankan hukum yang digunakan sebagai pembawa hak-hak manusia. Selain itu, badan hukum dapat digugat maupun menggugat di hadapan hakim. Materi selanjutnya adalah objek hukum. Objek hukum adalah sebagai sesuatu dapat berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Subjek hukum terbagi manusia atau badan hukum. Menurut pasal 499 KUHP Perdata, kebendaan adalah setiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam konteks hukum, objek hukum dapat berupa benda, yang kedua hak, dan ketiga tindakan, dan yang keempat adalah hubungan antara individu atau identitas hukum. Materi yang ketiga adalah peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa biasa ini adalah peristiwa yang tidak ada sanksi hukum yang mengikatnya. Seperti contoh, yaitu kita sedang makan, tidur, berjalan, ataupun duduk. Yang kedua itu peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini adalah suatu atau tindakan, tingkah laku yang akibatnya diatur hukum. Seperti contoh yaitu kita sedang melakukan pernikahan. Selanjutnya itu warisan, perceraian, dan kematian. Selanjutnya adalah hubungan hukum. Hubungan hukum merujuk pada koneksi atau interaksi antara individu, entitas, atau kelompok dengan hukum. Ini mencakup berbagai jenis hubungan yang terbentuk oleh aturan dan prinsip hukum yang mengatur perilaku dan interaksi antara berbagai pihak. Hubungan hukum dapat berkaitan dengan berbagai bidang hukum seperti kontrak, hukum perdata, hukum pidana, hukum keluarga, hukum bisnis, hukum internasional, dan masih banyak lagi. Adapun ciri-ciri hubungan hukum, yang pertama itu adanya subjek hukum. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu subjek hukum adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya adanya objek hukum, yaitu benda atau perbuatan yang menjadi sasaran hak dan kewajiban. Dan yang ketiga itu adanya peristiwa hukum atau kejadian yang menimbulkan hubungan hukum. Dan yang keempat adalah adanya norma hukum, yaitu aturan yang mengatur hubungan hukum. Materi selanjutnya adalah kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah kewenangan yang tidak bisa dihilangkan dan harus melaksanakan kewajibannya, dan kewenangan berhak ini sudah ada sejak dia lahir. Adapun
jenis-jenis kewenangan berhak yang pertama adalah mutlak. Jadi kewenangan hak ini adalah hak yang dapat dituntut kepada siapapun. Contohnya hak atas hidup, hak atas kebebasan, hak atas milik. Selanjutnya adalah hak nisbi. Hak ini adalah hak yang hanya dapat dituntut kepada pihak tertentu. Contohnya adalah hak atas perjanjian, hak atas warisan.